Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di PJJ kita pada hari ini. Ya, insya Allah pada hari ini adalah hari Selasa dan kita ada di kegiatan yang pertama ya di hari Selasa ini. Teman-teman sekalian, eh, yuk kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, teman-teman langsung saja seperti biasanya Pak Jaka akan mengantarkan kalian di pelajaran ini lewat buku yang kalian sudah punya. Pak Jaka ingin bertanya apakah kalian sudah pegang buku semuanya? Alhamdulillah, sudah ya. Baik, kita buka ke halaman 30, teman-teman. Pembelajaran 3 ya dari kelas dari buku 5A. Teman-teman semuanya, judul yang pada saat ini ingin Pak Jaka sampaikan ke teman-teman adalah nilai-nilai Pancasila. Ya, teman-teman, tahu nggak Pancasila itu apa? Hmm? Kenapa? Iya, betul sekali. Pancasila itu dasar negara kita. Ya, jadi kalau teman-teman ditanya, apa dasar negara Republik Indonesia? Teman-teman jawab Pancasila. Nah, kalau dari arti harfiahnya, panca itu artinya 5, sila itu artinya sila ya atau kalimat. Nah, teman-teman semuanya, jadi Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam satu Pancasila tersebut untuk dijadikan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Ya, seperti itulah kira-kira arti Pancasila. Nah, ini yang ada di tayangan ini namanya apa? Burung? Iya, burung Garuda sebagai, nah ini dia. Kalau ini namanya lambang negara Indonesia. Apa namanya, teman-teman? Lambang negara Indonesia. Betul. Ya, jadi kalau tadi dasar negara apa, teman-teman? Pancasila. Oke. Kalau lambang negara, betul ya. Garuda Pancasila ini. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan mulai melihat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila tersebut. Ya, kita lihat nih di dalam gambar Pancasila ini, maaf, di dalam gambar Garuda ini memegang seperti tameng ya teman-teman. Lihat ini. Nah, ini adalah lambang-lambang dari 5 sila tersebut. Ya, yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat adalah kepala banteng, yang kelima adalah padi dan kapas. Ya. Kemudian, oh ini sedikit saja. Ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai masuk yuk. Nah, ini dia. Teman-teman boleh sambil dibuka halaman 31 ya. Nilai-nilai Pancasila ya. Ini sila ke-1. Bunyinya apa? Apa? Betul ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, teman-teman perlu tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 ini berkaitan dengan biasanya ini berkaitan dengan agama ya. Untuk kita sebagai pribadi muslim, ya nilai yang terkandung pada sila ke-1 ini adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghormati agama lain. Kita hormati agama lain. Serta ketika kita bermasyarakat,
ketika kita berteman, ketika kita bersahabat dengan yang eh, tidak seagama dengan kita, ya kita menjaga kerukunan antar umat beragama supaya kita nggak ribut, ya supaya kita nggak bertengkar lah seperti itu. Kita menghargai kepercayaan atau agama orang lain yang orang lain berbeda dengan kita. Kemudian ini dia, ya nilai-nilai Pancasila sila kedua. Apa bunyinya? Sila kedua? Betul, bisa dibaca di halaman 31 ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, teman-teman, nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan sila kedua ini berkaitan dengan biasanya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari setiap warga negara, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama serta sederajat dalam kegiatan bermasyarakat. Teman-teman masih ingat hak itu apa? Kewajiban itu apa? Masih ingat? Baik, mungkin Pak Jaka ingatkan sedikit ya. Kalau hak adalah segala sesuatu hal yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Ya, contoh misalnya kita berhak untuk sebagai anak-anak lah ya, sebagai kita sebagai anak dari orang tua kita, anak dari ayah dan bunda kita berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda kita, ya, seraya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Apa kewajiban kita sebagai anak, teman-teman? Kita mendapatkan kita mengerjakan perintah dari orang tua yang tidak bertentangan dengan agama. Misalnya kita kalau misalnya diminta untuk warung, ya mau nggak mau kita menuruti perintahnya. Kemudian kita diminta untuk sholat, maka kita sholat begitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, itu nilai Pancasila sila kedua. Sekarang sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, nilai yang oh ya, bunyinya apa ya teman-teman? Iya betul, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah ini berkaitan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dengan kita sebagai warga negara Indonesia itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi kita berusaha untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh, ya, tidak tercerai-berai, ya, tidak tercerai-berai, tidak saling bertengkar antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, kita sebagai warga negara menjaga persatuan itu. Ya. Nah, ini yang keempat. Ya, nilai yang keempat bunyinya apa? Ini yang paling panjang nih teman-teman dari sila Pancasila. Apa? Betul. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam satu misalnya ada satu masalah, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, kita duduk bersama-sama, kita bicara baik-baik. Ya, teman-teman juga kalau ada permasalahan bicarakan baik-baik, tidak emosional, tidak gampang maaf ya, tidak gampang pukul, tidak gampang berteriak-berteriak begitu. Duduk, selesaikan ya dengan cara yang musyawarah, teman-teman bicara baik-baik. Nah, kemudian untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama-sama. Nah, kesepakatan bersama-sama ini disebut dengan mufakat, ya. Apa teman-teman mufakat? Mufakat itu adalah kesepakatan bersama-sama yang didapatkan dari kegiatan musyawarah tadi, ya. Sehingga apa? Sehingga keluar jalan keluar dari permasalahan yang mungkin pada saat itu ada pertentangan, ya. Nah, salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila sila keempat ini salah satunya adalah melaksanakan pemilihan umum misalnya ya, seperti itu. Yang terakhir adalah sila ke-5. Apa bunyinya? Betul ya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ini nilai-nilai yang terkandung dalamnya, teman-teman perlu tahu ya, kerja keras, ya. Kemudian bagaimana kita menghargai orang lain, ya. Kemudian kita mencoba untuk menghindari perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ya. Kita menjaga nilai-nilai sosial yang ada di antara kita dengan masyarakat, ya. Nilai-nilai sosial itu ya tadi tuh kerja keras, saling menghargai, ya. Kemudian bekerja sama. Nah, itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila sila ke-5, ya. Oke. Alhamdulillah. Coba teman-teman dibuka halaman 32 sampai 34 ya. Di situ ada latihan. Coba teman-teman Pak Jaka beri waktu sekitar beberapa menit ya, sekitar 2 sampai 3 menit untuk menuliskan di buku paket saja kira-kira tadi bunyi di yang ayo rumuskan aja kita tadi sudah sebutkan ya. Coba teman-teman lihat itu ada ayo rumuskan, itu ada kotak, ada tulisan bunyi Pancasila. Teman-teman sila ke-1 tadi apa? Kemudian boleh didengarkan lagi ya atau dibaca lagi bukunya, di situ ada kok. Nah, lambangnya teman-teman sudah tahu. Nah, itu sikap yang sesuai. Sikap itu maksudnya perbuatan ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuainya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya misalnya bisa. Atau misalnya menjaga kerukunan antar umat beragama bisa seperti itu. Ya, baik, silakan diisi teman-teman ya. Kemudian di halaman 33-nya itu teman-teman juga bisa menuliskan di buku paket kira-kira bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di situ ya, yang ayo aplikasikan. Oke, itu tentang PKN ya. Silakan teman-teman sambil mengerjakan, teman-teman dengarkan video ini ya. Ya, sekarang kita ke halaman 35. Nah, ini nih, teman-teman. Pak Jaka termasuk yang suka sekali ya pelajaran yang berkaitan dengan IPS ya. Nah, ini teman-teman nih, ada judulnya di halaman 35 itu letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Wah, coba-coba siapa di antara teman-teman yang baru pertama kali mendengar kata-kata geografis maupun astronomis ada? Oke, ada ya? Betul. Nah, mungkin sebagian besarnya sudah pada tahu ya. Tapi kita coba ulang lagi deh supaya teman-teman semakin paham. Apa itu letak geografis ya? Kita lihat dulu apa itu letak geografis. Nah, letak geografis itu teman-teman lihat deh. Letak suatu wilayah dilihat pada kenyataannya di permukaan bumi. Maksudnya apa nih Pak Jaka? Jadi gini, ya. Contoh konkretnya yang dalam skup yang kecil itu misalnya misalnya SDQA ya. Masjid lah misalnya. Kita lihat Masjid Baitussalam ya. Letak geografis Masjid Baitussalam itu adalah antara Jalan Bogor Raya Permai ya dengan gedung kantor SDIT QA Baitussalam. Coba teman-teman bayangkan ya, ini sambil kita mengingat lagi, betul nggak secara kenyataannya Masjid Baitussalam itu ada di antara Jalan Raya Bogor Raya Permai, maksudnya jalan yang besar, di antara itu dengan kantor SDIT Qurrata Aini Baitussalam. Betul nggak? Betul, karena memang betul si masjid itu berada di tengah-tengah antara Jalan Bogor Raya Permai dengan
kantor ya, kantor SD TKA ya, tempat di situ ada Pak Kepala Sekolah ya, Pak Nurdin, kemudian guru-guru yang lainnya. Betul ya? Oke, jadi sekarang kita melihat letak geografis pada kenyataan permukaan bumi wilayah Indonesia. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat. Tuh, lihat nih, perhatikan peta berikut ini. Mana Indonesia? Nah, ini nih Indonesia nih. Lihat ya. Oke. Nah, Indonesia ini yang warnanya apa ini? Orange ya. Nah, pada kenyataannya di muka bumi ini ternyata letak geografis Indonesia itu coba lihat teman-teman. Sebelah utaranya nih, sebelah atas. Utara itu atas ya. Selatan itu di bawahnya. Barat itu sebelah kanan. Maaf, barat itu sebelah kiri ya. Kemudian timur itu sebelah kanan. Ya, kita cek. Sebelah utara ada apa? Tuh lihat udah ada tulisannya. Sebelah utara itu benua Asia. Ya. Jadi teman-teman, letak geografis Indonesia itu yang pertama di sebelah utara itu benua Asia. Lawannya utara, selatan. Tuh, di selatan kan ada benua Australia. Australia, ya. Itu dua benua, ya. Benua itu apaan Pak Jaka? Benua itu wilayah atau daerah atau dataran di permukaan bumi yang sangat luas banget. Sangat luas banget ya. Teman-teman di situ terdapat berbagai macam negara. Tapi kalau negara-negara dikumpulin, nah itu dalam satu wilayah daratan yang sangat besar, itu namanya benua, ya. Nah, di sebelah utara itu ada namanya benua Asia, ya. Kemudian di sebelah selatan kita itu ada satu benua, ya benua Australia, ya. Kemudian ada samudra namanya. Di sebelah barat itu ada Samudra Hindia, di sebelah timur ya Samudra Pasifik. Lihat ini yang putih ini ceritanya laut ya teman-teman, bukan ceritanya ini laut, betul. Ini dilihat dari peta ya dari atas. Nah, ini kondisi geografis teman-teman, kondisi di mana kenyataannya di permukaan bumi Indonesia tuh adanya di daerah mana? Oh, di daerah situ, di daerah yang sebelah utaranya benua Asia, di sebelah selatannya benua Australia, di sebelah baratnya itu Samudra Hindia, dan di sebelah timurnya Samudra Pasifik. Good. Sekarang, apa itu letak astronomis? Ya, astronot. Ini berkaitan kayaknya Pak Jaka sama luar angkasa ya. Bisa jadi ya. Tapi kalau kita lihat ya, jadi letak astronomis itu letak suatu wilayah yang dilihat pada posisinya. Jadi pada posisi wilayah tersebut nih, itu adanya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa lagi nih garis lintang sama garis bujur ya? Oke, kita lihat dulu. Nah, garis lintang dan garis bujur ini sebetulnya itu garis hayal. Jadi kalau teman-teman nanti ya Allah menakdirkan teman-teman keluar angkasa begitu melihat bumi dari luar angkasa, ya itu nggak akan kelihatan garis-garisnya, nggak ada garis-garisnya. Ya jadi ini garis hayal. Garis hayal tuh apa ya? Garis imajiner gitu, garis imajinasi saja. Sebenarnya untuk apa? Nah nanti kita akan lihat apa fungsi dari garis khayal, garis lintang, dan garis bujur. Ya. Kita lihat dulu garis lintang. Garis lintang itu apa sih? Pertama dia garis khayal. Ya. Yang kedua, garis khayal yang dia itu melingkarnya mendatar. Ya, kita akan cek deh, lihat nih. Ini dia. Ya, garis lintang. Ini kalau ibarat ini bulat ya. Bumi ini bulat. Ya. Garis lintang tuh yang ini teman-teman. Nih. Dia melintang. Jadi datar.
Ya, ini lintang juga nih. Jadi ya melintang dari kanan ke kiri. Ya, membelah bumi seolah-olah menjadi dua. Ya kan? Ini juga garis lintang 0 derajat. Ini garis istimewa nih teman-teman. Garis khatulistiwa. Ya, sebelah utara dan sebelah selatan. Jadi seolah-olah membelah bumi si garis lintang ini menjadi dua, tapi bagiannya utara dan selatan. Ya, itu garis lintang. Kalau garis bujur, ya, dia garis hayal, dia melingkar, ya, dari atas ke bawah. Ya, ini kurang huruf H nih. Ya, dia membagi dua, yaitu barat dan timur. Kita lihat. Ini dia garis bujur. Ya, ditarik garis gitu, garis hayal ya. Itu menjadi bagian barat sebelah sini dan bagian timur di sebelahnya atau lawan arahnya, ya. Nah, kita akan lihat letak astronomis. Tadi kan letak geografis tuh. Nah, oh iya, sebelum ke letak astronomisnya seperti apa, teman-teman perlu tahu bahwa besaran angka dari garis astronomis itu ditentukan oleh apa namanya, sudah ada angka-angkanya begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat satu gambaran itu, kalau teman-teman kasih garis melintang dan kasih garis bujur itu secara ukurannya tepat, itu biasanya ada kayak sejenis kotak-kotak begitu ya. Ini kan kotak-kotak nih ya. Tapi kalau teman-teman keluar angkasa, ya buminya nggak kotak-kotak begini, nggak. Dia cuma garis hayal aja untuk menentukan. Nah ini dia, untuk menentukan nantinya biasanya daerah yang terkena iklim suatu daerah ya. Untuk menentukan iklim suatu daerah itu bisa ditentukan oleh letak astronomis suatu negara tersebut. Ya, kita lihat yuk. Lihat nih, lintang utara. Yang melintang itu yang ini ya. Lintang utara itu berarti di atas garis 0 derajat ini. Ini garis khatulistiwa nih teman-teman nih. Kalau lintang utara berarti di atas. Ya. Berapa batasnya? 6 derajat lintang utara. Kalau yang lintang selatannya, nah, karena Indonesia ini ternyata Masya Allah ya, Allah menakdirkan kita di Indonesia ini teman-teman sangat istimewa. Itu ada dua wilayah, utara dengan selatan. Dan Allah menakdirkan juga kita di 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Ini ujung Pulau Sumatera ya, Aceh. Ini kemudian kita di ujung di perbatasan negaranya ya, tapi di tengah-tengah Pulau Papua nih. Ya, itu di 141 bujur timur. Ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita latihan, coba lihat. Di sini teman-teman bisa melihat ada pembagian waktu. Nah, dengan adanya letak astronomis atau garis lintang dan garis bujur, kita bisa mengetahui satu daerah yang dia memiliki waktu yang sama. Nah, Masya Allah, Indonesia mempunyai 3 waktu yang berbeda, teman-teman. Satu negara punya 3 waktu yang berbeda. Lihat deh, wilayah Indonesia Barat. Ini nih apa namanya, perbatasannya. Ya, sama dengan Greenwich Mean Time plus 7 jam. Apaan ini GMT ya Pak Jaka? Jadi Greenwich itu satu kota di negara Inggris ya, yang dia dinyatakan kesepakatan para saintis sebagai 0 derajatnya bujur. Garis bujur tuh 0 derajatnya adanya di Greenwich Mean Time. Ya, jadi kalau di sana Greenwich Mean Time itu jam 00, berarti di Indonesia waktu Indonesia Barat ini ditambah perbedaannya dengan di Inggris itu 7 jam. Ya, di Indonesia karena lebih dulu berarti ditambah. Waktu Indonesia Tengah, Greenwich Mean Time plus 8 jam. Kalau
waktu Indonesia Timur itu di plus atau ditambah 9. Nah, kita bisa melihat ada perbedaan antara WIB dan WITA atau waktu Indonesia Tengah. Berapa jam? 1, pintar. Ya, kalau Barat, ya waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur, berapa perbedaannya? Berapa jam? 2 jam? Iya, betul 2 jam. Jadi nanti kalau teman-teman nih, qadarullahnya Allah tetapkan teman-teman misalnya ada dinas atau bisnis di daerah Papua, teman-teman nelpon nih. Di Papua itu jam 8 pagi. Pas teman-teman telepon saudaranya atau orang tuanya yang ada di Jakarta, ternyata pas ditanya jam berapa di sana, Bun? Di sini baru jam 6, baru sarapan. Loh, di Papua udah jam 8 nih. Nah, itu. Itu namanya perbedaan waktu yang bisa dihitung berdasarkan letak astronomis Indonesia. Ya, oke. Check it out. Halaman 37. Nah, di halaman 37, teman-teman tuh ada satu tabel yang ada tulisannya, yang bagian ayo rumuskan ya. Di ayo rumuskan eh, itu ada kita diminta untuk memperoleh keterangan tentang keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografis. Ya, kemudian keuntungan Indonesia berdasarkan letak astronomis. Ya, diminta ada 5. Nah, teman-teman boleh tuh kalau punya internet, silakan di search apa keuntungan posisi geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia apa keuntungannya. Ya, silakan ditulis di buku paket saja. Ya, itu apa keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografis dan keuntungan Indonesia berdasarkan letak astronomis. Oke, nanti ketika zooming kita diskusikan sebentar ya. Wow. Oke, berikutnya. Ini mas sebentar aja ya. Berulang-ulang kalau bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Oke. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Teman-teman kan sudah tahu tuh kalimat utama ya. Kemarin kita sudah bahas. Kalimat utama itu adalah apa ya namanya? Jabaran dari ide pokok ya. Ide pokok kan kemarin sudah tuh ya. Ciri-cirinya apa? Dapat berdiri sendiri dan punya arti yang luas. Ya, biasanya ada di awal paragraf. Nah, kalimat utama dari satu paragraf yang adanya itu di awal tuh namanya deduktif. Ya teman-teman boleh nih di garis bawahi ya di buku tuh. Deduktif itu artinya paragraf di awal paragraf kalimat utamanya itu namanya deduktif. Kalau di akhir paragraf itu namanya induktif. Ya, deduktif dan induktif. Ya, nomor 3 isinya yaitu masalah yang dapat dirincikan kembali. Ya, jadi contohnya yang kemarin itu misalnya lebah adalah binatang yang bermanfaat bagi manusia. Titik. Kita rincikan lagi karena lebah mengandung madu yang baik. Titik. Selain madu juga mengandung antibodi, antioksidan yang terdapat dalam propolisnya atau air liurnya. Titik. Nah, itu kan ada satu masalah utamanya, yaitu lebah yang banyak manfaatnya, kemudian dijabarkan dengan kalimat yang lainnya itu berdasarkan tadi manfaat dari atau hikmah dari lebah. Ya. Kemudian nomor 4, sifatnya pernyataannya umum ya dapat dirincikan kembali. Tadi kita sudah jelaskan. Terakhir, ya, Pak Jaka salah nulis nih. Ini bukan ciri kalimat utama, tapi ciri kalimat penjelas ya. Maaf ya, ini diganti jadi penjelas ya. Oke, yang pertama adalah pendukung kalimat utama ya, seperti tadi itu. Jadi mengandung madu
ya, dan seterusnya. Kalimat menjelaskan topik. Ya, bahkan dalam penjelasannya, nah ini dia nih, teman-teman boleh ini ya di apa namanya diingat-ingat nih. Kalau kita ingin memberikan atau membuat kalimat penjelas, itu boleh pakai kata-kata ini. Bahkan misalnya contohnya, ya kayak gitu tadi, lebah adalah hewan yang bermanfaat buat manusia. Ya, contoh bermanfaatnya, satu, dia mengeluarkan madu. Ya, yang kedua, dia mengeluarkan juga zat antivirus yang bernama propolis dan seterusnya. Ya, itu adalah ciri kalimat penjelas. Oke, kita lihat atau kita buka halaman 42 sampai 43. Nah, itu ada teks ayo aplikasikan. Ya. Di teks ayo aplikasikan, teman-teman, itu bawahnya ada tabel, isinya paragraf 1, 2, dan 3. Nah, coba dicari apa kalimat utama dari itu, ya. Kemudian apa kalimat penjelasnya dari bacaan ayo aplikasikan itu yang manusia memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif, nah, dan seterusnya. Ya, apa itu? Apa namanya? Kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya apa aja? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, silakan dikerjakan tugas-tugas yang tadi Pak Jaka sebutkan ya, sehingga teman-teman bisa lebih mengerti lagi. Jikalau ada yang ingin bertanya, boleh dibuka pada saat sesi daring atau sesi online nanti setelah kegiatan satu ini selesai ya, sekitar pukul 10. Itu saja, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kegiatan 2 online bersama Pak Jaka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.